فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ayat yang ke-10 dan ke-11 dari surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Dan sungguh telah diolok-olok para rasul sebelummu. Setelah pada ayat sebelumnya Allah menyebutkan tentang apa? Ivan. Pada ayat yang sebelumnya kemarin Allah menceritakan tentang apa? Secara umum saja. Tentang apa? Di ayat yang berapa? 3 ayat kemarin ya. Ayat yang ke-7 sampai 9 ceritanya tentang apa kemarin? Tentang kitab. Tentang apa benar? Itu kapan itu? Tentang apa? Habib.
kerasnya penentangan orang-orang kafir. Sampai seandainya mereka minta diturunkan kitab dalam bentuk kertas sekalipun, bisa dipegang dengan tangannya pun dia tidak akan beriman, iya kan? Nah, bahkan kalaupun turun kepada mereka bersama dengan Muhammad itu seorang malaikat, intinya adalah intinya saja pun nggak apa-apa ya. Jadi kita punya alur cerita itu luar biasa. Ceritanya Al-Quran itu, kisah Al-Quran itu dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengikuti alur ceritanya itu luar biasa. Nah, kalau kita kadang baca buku atau baca tulisan aja terbawa dengan suasana penulisnya, apalagi Al-Quran seharusnya. Tapi yang penting tahu jalan ceritanya, tahu skenario yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah sebelumnya kemarin cerita tentang kerasnya penentangan orang-orang musyrikin, maka sekarang Allah menghibur Nabi SAW. Kan wajar ya, nyambung sekarang ya. Setelah dikasih tahu, kayak ginilah kaum yang akan engkau hadapi. Nah, tapi tenang, engkau tidak sendirian. Rasul-rasul sebelummu pun juga sama. Ini bukan barang baru. Para rasul sebelumnya pun sudah pernah diginikan. Dan ujung-ujungnya adalah kebaikan untuk mereka. Sehingga ini Allah sekarang di ayat yang ke-10 dan ke-11 ini ingin menghibur siapa? Nabi SAW setelah sebelumnya dikabarkan tentang kerasnya penentangan orang-orang kafir itu. Nah, walaqad istuhzi'a birusulin min qablik. Sungguh telah diolok-olok, telah dilecehkan para rasul sebelummu. Fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Maka menimpa orang-orang yang mengolok-olok dari mereka. Aqah maknanya ahatoh wa nazala bihim. Ini meliputi mereka dan menimpa mereka. Orang-orang yang mengolok-olok tersebut, apa yang dulu mereka olok-olokkan. Yang dulu mereka olok-olokkan berbalik menimpa mereka. Yang dimaksud adalah azab dan ancaman yang diancamkan oleh para rasul tersebut kepada kaumnya diolok-olok. Mana buktinya, mana? Cobalah datangkan azab dari Rabbmu kalau memang kau itu seorang rasul. Kalau memang kau itu katanya utusan. Dari dulu ya seperti itu. Mereka olok-olok apa yang diancamkan oleh para rasul. Fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Berujung dengan menimpa mereka apa yang mereka olok-olokkan. Sehingga kamu nggak usah sedih terlalu dalam, wahai Muhammad. Tenang saja, walaupun engkau diolok-olok sekarang oleh mereka, diminta-mintai segera datangkan untuk azab untuk mereka, tenang saja, pasti akan menimpa mereka. Karena ini sudah sunnatullah. Dari dulu seperti itu. Setiap yang mereka olok-olokkan berupa ancaman dari para rasul, pasti akan menimpa mereka pada akhirnya. Hukuman ayat yang pertama ini ya. Nah, fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Dan didahulukan bihinya limura'atil fawasil. Biar sama lagi ujung-ujungnya. Kalau susunan aslinya ma kanu yastahzi'una bihi. Apa yang mereka perolok-olokkan dengannya. Tapi nanti kan ujungnya nggak sama akhirnya. Ujung-ujung ayatnya nggak lagi sama, nggak lagi nun-nun semua ujungnya. Makanya supaya tetap sama, dimajukan bihinya. Maka nubihi yastahzi'un. Kan jadi ujungnya semuanya apa? Sama ya, dari ayat yang pertama. Nah. Qul siru fil ardi tsummanzuru. Katakan kepada mereka itu. Orang-orang yang mengolok-olokmu dan menolak dakwahmu dan menentang kebenaran yang kau sampaikan kepada mereka. Bilang kepada mereka, wahai Nabi, siru fil ardi. Berjalanlah kalian di muka bumi. Coba kalian keluar dari negeri kalian, berjalan di muka bumi. Tsummanzuru. Kemudian lihat. Bi absarikum wa qulubikum. Ngelihat coba pakai mata kalian, mata kepala, dan pakai mata hati. Ayata biru. Coba ambil ibroh. Sehingga nazarnya di sini mencakup dengan mata kepala dan juga dengan mata hati. Coba kalian berjalan, kemudian lihatlah. Nah,
Dan ini selalu ya ikhwan, dalam banyak ayat. Apa yang mau dilihat? Kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana akibat dan dampak akhir dari orang-orang yang mendustakan. Kenapa mereka nggak mau ngambil pelajaran dari orang-orang terdahulu? Coba kalian keluar dari Mekah ini, kalian lihat umat-umat yang sebelumnya yang mendustakan para rasul itu. Bagaimana Allah membinasakan mereka. Berjalan kalian di muka bumi dan lihat. Dengan mata kepala dan juga dengan mata hati. Ambil apa? Pelajaran, bukan suruh ngelihat gini saja, nggak diambil pelajarannya percuma. Makanya dalam banyak ayat ketika Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh kita untuk berjalan di muka bumi, Allah selalu mengaitkannya dengan perintah untuk nazar. Nazarul i'tibar. Untuk melihat sambil mengambil pelajaran. Dalam banyak ayat. Sebagaimana dalam contohnya fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, surah An-Nahl. Ketika disuruh berjalan selalu digandengkan dengan perintah untuk apa? Untuk nazar. Nah, Allah juga mengatakan awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim wa fi inna fi dzalika laayatin afala yasma'un, suruh sambil mendengar. Nah, wa kullan akhadna bi dzambihi fa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bihil ard, disuruh melihat bagaimana keadaan orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini ya kawan, tidaklah Allah menyuruh dan memerintahkan kepada kita untuk berjalan di muka bumi, melainkan tujuannya adalah untuk melihat sambil mengambil apa ini? Pelajaran. Adapun semata-mata berjalan di muka bumi tanpa mengambil pelajaran, maka ini adalah buang-buang apa? Waktu. Nah, sehingga apa hukum jalan-jalan? Ya boleh saja. Bahkan disunahkan kalau tujuannya adalah untuk mengambil apa ini? Ibrah. Nah, bukan hanya sekedar untuk senang-senang, tapi untuk mengambil pelajaran. Melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semuanya, silahkan saja boleh. Nah, dengan syarat untuk mengambil pelajaran. Nah, Allah Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, sehingga dua ayat ini adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setelah belumnya itu diberitahu tentang kerasnya penentangan kaumnya. Yaqulu ta'ala, Allah mengatakan musalliyan li rasulihi, dalam rangka untuk menghibur. Musalliyan memberikan tasliyah, hiburan. Dalam rangka memberikan hiburan untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa musabbiran, dan dalam rangka untuk menyabar-nyabarkan beliau, wa mutahaddidan a'da'ahu wa mutawahidan, sambil mengancam siapa? Musuh-musuhnya. Di satu sisi dengan ini Allah siapa? Menghibur nabinya. Di satu sisi yang lain Allah mengancam siapa? Kalian kalau nggak mau juga, nasib kalian sama kayak orang-orang yang terdahulu yang mendustakan. Nah, sehingga ini senjata bermata dua. Satu sebagai hiburan untuk Rasul, di sisi yang lain ini sebagai ancaman sekaligus untuk siapa? Musuh-musuh beliau. Walaqad istuhzi'a bi rusulim min qablik, sungguh telah diolok-olok para rasul sebelummu. Lamma ja'u umamahum bil bayyinat, ketika mereka mendatangi umat-umat mereka dengan membawa bukti-bukti. Kazzabuhum, mereka didustakan. Wastahza'u bihim, mereka olok-olok para rasul tersebut. Wa bima ja'u bih, dan apa yang mereka bawa. Fa ahlakahumullahu bidzalikal kufri wat takdzib, maka Allah pun membinasakan mereka dengan sebab kekufuran dan pendustaan itu. Wa wafalahum minal adzabi akmala nasibin, dan Allah sempurnakan untuk mereka dari azab bagian yang paling sempurnanya, enggak ditahan-tahan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berhak untuk mereka dapatkan Allah timpakan semuanya. Nah, fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un, maka karena nggak disimpan-simpan oleh Allah, nggak ditahan-tahan, maka adab itu apa? Ahata, meliputi mereka dari segala arah adab tersebut. Dan menimpa mereka apa yang dulu mereka olok-olokkan. Fahdharu ayyuhal mukadzibun, maka hati-hati wahai para pendusta, para rasul. Antastamiru ala takdzibihim, untuk kalian terus-menerus di atas pendustaan kalian. Fayusibukum ma asabah,
Jangan sampai menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka. Diapain mereka dulu ini sekarang? Diancam. Jangan sampai menimpa kalian apa yang dulu menimpa mereka. Fa in syakartum fi dzalika aw irtabtum. Kalau kalian ragu dengan ancaman kami ini dalam masalah ini, kalau kalian ragu dalam masalah ini, fasiru fil ardi, maka kalian silahkan berjalan di muka bumi. So manzuru, kemudian lihatlah kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Falan tajidu illa qauman muhlakin. Maka kalian pasti tidak akan mendapati kecuali kaum yang dibinasakan. Nah kan mereka kan ada sejarahnya, iya kan? Nah, walaupun mereka nggak hadir langsung, tapi setidaknya kan mereka punya apa? Sejarah yang diceritakan turun apa? Temurun. Sudah banyak. Nah, kalian pasti tidak akan mendapati kecuali kaum yang dibinasakan. Wa umaman fil masulati talifin, dan umat-umat yang binasa. Qad awhasyat minhumul manazil, dan telah membuat ngeri tempat tinggal mereka itu. Sudah bekas kena azab. Wa adima min tilkar rubu' kullu mutamatti'in bisururin nazil, dan telah kosong tempat-tempat tersebut. Ini ladang-ladang mereka, sawah-sawah tempat tinggal mereka dari segala kenikmatan-kenikmatan yang menggembirakan. Wa abadahum al-malikul jabbar, dan mereka telah dibinasakan dari awal sampai akhir. Ibadah itu sampai tidak tersisa sama sekali, ya. Sang Raja yang Maha Perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa kana naba'uhum ibratan liulil absar, dan sungguh berita mereka seharusnya menjadi peringatan dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang punya penglihatan. Wa hadza sair al-ma'mur bihi sairul qulub wal abdan. Dan perjalanan yang diperintahkan di sini adalah perjalanan hati dan badan. Sehingga kalau jalan-jalan hatinya dia apa? Dibawa. Jangan yang pergi cuma apanya? Badannya saja. Ini penting ya kan, dicatat itu. Wa hadza sair al-ma'mur bihi sairul qulubi wal abdan. Perjalanan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah perjalanan hati dan badan. Hatinya dibawa juga ke tempat itu untuk ngambil pelajaran, badannya iya juga ke sana. Nah, alladzi yatawalladu minhul i'tibar, yang mana akan menghasilkan, melahirkan, terlahirkan darinya i'tibar. Kalau jalannya pakai badan dan hati, maka muncul yang namanya i'tibar, pengambilan pelajaran. Ini syaratnya, bekalnya, bontotnya. Bontotnya kalau mau bermanfaat perjalanannya, safarnya bawa dua bekal. Bawa hati sama bawa apanya? Badannya. Supaya yatawallad minhul i'tibar, supaya terhasilkan, terlahirkan darinya apa? Supaya lahir darinya apa? I'tibar, pengambilan apa? Pelajaran. Nah, alladzi yatawalladu minhul i'tibar. Wa amma mujarradun nazar min ghairi i'tibar. Adapun semata-mata melihat, untuk nengok-nengok aja, cuci mata kalau bahasa kita. Jalan-jalan, entah kemana saja, tujuannya hanya untuk cuci mata. Adapun semata-mata melihat min ghairi nazar, tanpa mengambil pelajaran, min ghairi i'tibar, tanpa mengambil pelajaran, fa inna dzalika la yufidu syai'a. Maka itu tidak memberikan faedah apapun. Sehingga ini diperhatikan dalam safar-safar kita. Mau jalan-jalan kemana saja boleh, silakan. Tapi dengan syarat bawa juga banyak hatinya. Supaya nanti di sana bisa ngambil pelajaran. Dilihati, kemudian diambil ibrohnya apa yang bisa saya ambil dari pelajaran safarnya saya ini. Silakan. Nah, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin." Di sini dalam konteks ini yang disuruh ambil pelajarannya, lihat bagaimana nasibnya orang-orang yang apa? Mendustakan, karena konteksnya mereka ini mendustakan para rasul. Nah, masing-masing ibroh itu sendiri-sendiri sesuai dengan makomnya. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini, ya kawan. Dari ayat yang ke-10 dan yang ke-11, tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqwiyatu qalbihi tijahal kufar al-mustahzi'in. Tasliyatun Nabi SAW, hiburan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa taqwiyatu qalbihi, dan penguatan hatinya. Hiburan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dilatih tulis. Hiburan untuk Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Salamnya nanti aja tulis, kasih senggang gitu aja, nanti ditulis hiburan untuk Nabi SAW dan penguatan hatinya. Nulis sambung kalau bisa, biar tulis itu cepat. Nulis putus-putus itu lama kalau belum terbiasa. Nanti tulisan sambung hati-hati, nggak bisa dibaca. Nah, serba salah memang. Mau cepat nanti nggak bisa dibaca, mau tulis cantik tapi nggak. Dan penguatan hatinya dari orang-orang kafir yang mengolok-olok. Dari orang kafir yang mengolok-olok. Ini menunjukkan ya kan bahwasanya istihza itu yahtaj ila tasliyah. Bahwasanya pengolok-olokan dari orang, ejek-ejekan dari orang itu membutuhkan apa? Hiburan. Sekelas Nabi saja yang kayak gitu sabarnya, yang kayak gitu santunnya, itu saja perlu dihibur oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang lemah kayak kita ini. Nah, bahwasanya walaupun olok-olokannya nggak separah yang didapatkan oleh para nabi dan rasul. Mahum ya? Nah. Faedah yang berikutnya, tawafuku a'da'il rusul ala istihza bir rusul. Kecocokan para musuh rasul dalam hal mengolok-olok para rasul. Kecocokan para musuh rasul satu dengan yang lain dalam hal mengolok-olok para rasul. Sama, dalam hal ini kompak. Dari dulu sampai sekarang misi mereka sama, perbuatannya sama. Kecocokan para musuh rasul satu dengan yang lain dalam hal mengolok-olok para rasul. Sama, dulu mengolok-olok sampai sekarang pun mengolok-olok. Nah, kalau sekarang diteruskan oleh para penerus rasul. Nah, kalau ingin betul-betul berjalan di atasnya jalannya para rasul, pasti akan mendapatkan apa ini? Olok-olok kan, karena sudah sunnatullah. Nah, tapi karena kita hanya sebagai pengikut, ya tentu saja tidak sebesar dan seberat apa yang didapatkan oleh para rasulnya. Itu saja pun kita sudah sering apa ini? Mengeluh dari olok-olokan para musuh-musuhnya rasul. Nah, dan ini sudah semuanya, tidak ada yang berselisih dari mereka. Wa ma ya'tihi min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak satu pun datang rasul kepada mereka melainkan pasti dia apa kan? Allah. Semua kata Allah, pasti. Nah, tidaklah datang satu orang rasul pun melainkan pasti diolok-olok kata Allah. Faedah yang berikutnya, ini rumus dalam kehidupan sehari-hari, bagus ya faedah. Annal masaib wal ibtila'at iza ammat khaffat. Bahwasanya musibah dan cobaan. Bahwasanya musibah dan cobaan jika menyeluruh maka akan menjadi ringan. Iza ammat khaffat. Musibah dan cobaan kalau menyeluruh maka akan menjadi ringan. Iya kan? Arti menyeluruh itu apa? Yang merasakan, yang dapat tidak cuma kita, tapi orang lain pun juga apa? Dapat. Maka musibah itu pasti akan terasa apa? Ringan. Beda kalau yang mengalaminya hanya kita. Kalau bahasa lainnya, ada teman apa ini? Sependeritaan. Teman berbagi. Apa yang berbagi? Masing-masing apa? Dapat jatahnya masing-masing. Bukan punya kita yang dikurangi. Bukan. Artinya ada teman sependeritaan. Ya kan? Jadi terasa apa? Terasa ringan. Nah, kita pernah ya kan datang di Jawa. Itu luar biasa ya kan. Ini memang namanya Allah yang menakdirkan. Kita kan nggak bisa. Namanya seorang dai kadang kan ya nggak bisa milih tempat. Ada nggak bisa milih tempat. Ya, namanya dia di situ. Ya kan dia lahir di situ atau dia keluarganya di situ. Itu ya kan. Masya Allah. Ikhwan-ikhwannya yang ngaji sama dia segala macam itu mewahnya luar biasa. Udah level-level rumah yang punya kolam renang. Kita kan kolamnya samping rumah. Ini dalam rumah, rata-rata kayak gitu. Nah, pokoknya udah level-level atas lah gitu. Hampir rata-rata. Akhirnya kita ngelihat kayak gitu. Sesama kawan ini kita ngomong sama dai. Ini seandainya kita jadi madu tinggal di sini kayak kondisi kayak kita, apa nggak mampus ya? Artinya itu
Ini ngikutinya bakal sulit, ya kan? Walaupun ya tetap sama-sama saudara, sama-sama ikhwah. Tapi kalau udah semuanya kayak gitu, ada satu yang enggak kayak gitu, kan akan sulit untuk nyambung, ya kan? Gaya kehidupannya sudah beda, apa aja sudah beda, terlalu jauh lah tingkatnya gitu, jomplang. Kalau ada satu saja mau gabung ke situ, itu pasti mikir, ya kan? Semua minimalnya Avanza minimal. Nah, belum lagi motornya yang mewah-mewah apa. Ini udah mikir dulu kan. Nah, ya, walaupun sebenarnya yang kaya-kayanya juga nggak segitu juga gitu. Cuman kan muncul sendiri apanya perasaannya. Paham ya? Kenapa? Yang lain soalnya seperti itu gitu. Sama sebaliknya juga sama. Nah, ini kira-kira semuanya. Nah, datang satu yang apa ini? Paling atas, paling tinggi. Nah, nggak punya sepeda motor, punya cuma mobil saja. Mau datang pun nengok slot jepit semua. Pasti ada apa? Kecanggungan. Kenapa? Dia nggak ikut bersama yang apa ini? Yang kebanyakan. Nah, sehingga ini dalam hal musibah berfaedah. Faedah musibah itu kalau seandainya menyeluruh, maka rasanya akan lebih apa ini? Lebih ringan. Padahal tetap itunya. Tapi karena banyak yang merasakannya, akhirnya terasa apa ini? Ringan. Nah, makanya diingatkan Rasul dengan apanya? Teman-temannya dulu dari kalangan para Rasul. Yang diolok-olok itu wahai Nabi bukan cuma siapa? Engkau. Semuanya para Nabi sebelummu juga apa? Mengalami. Supaya yang dirasakan oleh Rasul apa ini? Ringan. Paham ya sekarang? Alasan Allah menghibur beliau dengan menyebutkan para Rasul yang lain. Supaya terasa apa? Ringan. Supaya nampak bagi Rasul yang merasakan itu bukan cuma siapa? Beliau. Nah, faedah yang berikutnya. Al-hatsu ala sir fil ardi wan nazar wat ta'ammul wat tafakkur. Anjuran untuk melakukan perjalanan di muka bumi dalam rangka untuk melihat dan memperhatikan dan memikirkan. Anjuran untuk melakukan perjalanan di muka bumi dalam rangka untuk melihat, memperhatikan. Namanya saja sudah memperhatikan. Kata dasarnya apa itu? Hati, iya kan? Jadi memperhatikan itu sebenarnya bukan pakai mata, tapi pakai apa? Pakai hati, nggak disebut mempermatakan, memperhatikan. Ini itu sudah asal katanya dari apa? Hati. Ini jelas anggota yang digunakan, yang dipakai apa alatnya? Hati, memperhatikan. Ayo perhatikan. Itu kamu lihat namanya. Pakai mata. Memperhatikan ya pakai apa? Pakai hati. Nah, dalam rangka untuk melihat, memperhatikan, dan memikirkan. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12, insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.